Halo Sobat Pintar, pernah nggak kalian kesulitan untuk menggambarkan daerah penyelesaian dari suatu pertidaksamaan linear dua variabel? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, ketemu lagi di channel Belajar Online. Bersama saya Bu Rahayu di sini, kita belajar tentang materi program linear. Apa sih manfaat kita belajar program linear? Banyak sekali manfaat yang kita bisa peroleh, di antaranya dalam bidang perdagangan, yaitu satu, menentukan keuntungan atau nilai maksimum dalam penjualan suatu atau beberapa produk. Yang kedua, untuk menentukan biaya minimum produksi atau nilai minimum. Sebelumnya, kita sudah mempelajari subbab pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi sekarang kita melanjutkan materi pokoknya, yaitu program linear. Definisi dari program linear adalah beberapa kalimat terbuka yang di dalamnya memuat dua variabel dengan masing-masing variabel berderajat 1 serta dihubungkan dengan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang dimaksud bisa lebih besar atau lebih besar sama dengan, lebih kecil atau lebih kecil sama dengan. Ada beberapa fungsi dari program linear, diantaranya satu ada fungsi kendala atau fungsi batasan. Yang kedua adalah fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, bentuk umum dari program linear ada yang bernama yang pertama adalah fungsi kendala. Fungsi kendala ada bermacam-macam. Fungsi kendala diantaranya adalah ada tayangan berikut ini, ya. Ada tanda lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, lebih besar atau lebih besar sama dengan. Untuk menentukan model program linear ada beberapa kasus, ada contoh kasus di sini di tayangan berikut ini. Ini ada beberapa kasus, ada contoh suatu kasus program linear. Di sini ada PT Maju Bersama. Kita ingin menunjukkan apa? PT Maju Bersama memproduksi ban motor dan ban sepeda motor. Di sini, ya, di sini nanti kita akan menunjukkan bahwasanya program linear di situ terdapat fungsi kendala dan fungsi objektif. Kita akan menunjukkan bahwa di mana letak dari fungsi kendala dan fungsi objektif ini. Di situ PT Maju Bersama ada memproduksi ban motor dan ban sepeda, di mana melalui 3 mesin, yaitu mesin 1, mesin 2, dan mesin 3. Untuk produksi ban sepeda sendiri ada melalui 3 mesin, yaitu mesin 1 dan mesin kedua. Disinilah fungsi kendala yang dimaksud. Nah, untuk tiap mesin ini dioperasikan 800 menit per hari. Intinya kita mencari fungsi objektif. Fungsi objektif itu apa? Fungsi objektif merupakan fungsi dari keuntungan yang ingin diperoleh oleh suatu perusahaan dari PT Maju Bersama. Di sini keuntungannya adalah fungsi objektifnya adalah 40.000 untuk ban sepeda motor dan 30.000 untuk ban sepeda. Alternatif penyelesaian kasus dari perusahaan PT Maju Bersama di sini kita misalkan, tujuan kita apa? Untuk mencari nilai atau fungsi kendala. Yaitu di sini kita tahu bahwa produksi sepeda motor kita umpamakan atau kita misalkan dengan variabel X, dan untuk ban adalah variabel Y. Nah, di sini ada pada mesin 1, mesin 2, dan mesin ketiga. Untuk mesin 1 kita bisa menulis 2X plus 5Y kurang dari sama dengan 800. Ini persamaan 1. Untuk yang mesin kedua 8X plus 4Y kurang dari sama dengan 800. Mesin ketiga 10X plus 10X kurang dari sama dengan 800, di mana X dan Y adalah bilangan asli. Untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y-nya juga lebih dari sama dengan 0. Ini semua adalah fungsi kendala. Nah, untuk selanjutnya kita tentukan fungsi tujuan atau fungsi objektif yang akan digunakan untuk mencari keuntungan dari perusahaan atau PT dari Maju Bersama tersebut. Di sini fungsi objektifnya adalah 40.000 untuk X ban sepeda motor plus 30.000
Y di sini adalah untuk ban sepeda. Maka kita bisa merumuskan menjadi Fx, Y 40.000 X plus 30.000 Y. Sehingga atau secara umum bisa ditulis fungsi tujuannya adalah Fx, Y sama dengan Z sama dengan AX plus BY. Nah, sekarang adik-adik sekalian, bagaimana cara penyelesaian dari program linear ini? Yang pertama apa? Yang pertama, jadikan setiap kendala atau pertidaksamaan ini menjadi bentuk persamaan, supaya kita lebih mudah dalam mencari X dan Y-nya. Yang kedua, buat grafik untuk setiap kendala atau pertidaksamaan linear tersebut dan tentukan daerah penyelesaiannya. Bagaimana caranya? Tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita sudah bisa menentukan sumbu X dan sumbu Y perpotongannya. Titik potongnya adalah X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0. Nanti kita peroleh titik. Yang ketiga adalah kita buat grafik. Tentukan daerah penyelesaian dari setiap pertidaksamaan tersebut. Dan kita uji sembarang titik dari setiap kendala atau pertidaksamaan itu. Yang terakhir, kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama adalah X plus 2Y kurang dari sama dengan 4. Yang pertama, X plus 2Y kita jadikan persamaan sehingga diperoleh X plus 2Y sama dengan 4. Nah, di sini ada grafik. Ada grafik kita peroleh titik potong X sama dengan 0. Kita substitusikan X plus 2Y sama dengan 4, sehingga X sama dengan 0 plus 2 kali Y sama dengan 4, kita peroleh titik Y sama dengan 0, sehingga kita peroleh satu titik 0,2. Untuk yang kedua, di mana Y sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaan X plus 2Y sama dengan 4, sehingga diperoleh X plus 2 kalikan 0 sama dengan 4, sehingga diperoleh X sama dengan 4, sehingga diperoleh titik 4,0. Dari kedua titik tersebut, kita hubungkan menjadi sebuah garis. Diperoleh garis yang sudah ditayangkan ini. Untuk yang kedua, 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Tetap sama caranya, anggap jadi persamaan. Sehingga X-nya kita nolkan, Y-nya juga kita nolkan. X kita nolkan, kita peroleh titik Y sama dengan 6, sehingga diperoleh titik 0,6. Yang kedua, Y-nya sama dengan 0, sehingga kita substitusi diperoleh 2X plus 0 sama dengan 6, kita peroleh titik X sama dengan 6, sehingga kita peroleh dua titik. Yang pertama adalah 0,6 dan 3,0. Yang ketiga, untuk X lebih dari sama dengan 0. Dan yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0, sehingga kita peroleh himpunan atau daerah himpunan penyelesaian dari setiap pertidaksamaan ini. Untuk tanda X kurang dari sama dengan 4, kita ambil titik uji, misalkan titik 0,0 atau sebarang titik dari garis tersebut. Yang pertama, X plus 2Y, misalkan titik 0,0 kita masukkan atau kita substitusikan 0,0, di mana X 0, Y-nya sama dengan 0. 0 plus 2 kali 0 berarti 0 kurang dari sama dengan 4. Benar ya? 0 kurang dari sama dengan 4, sehingga daerah penyelesaiannya ada di daerah kiri bawah. Untuk 2X plus Y sama dengan atau kurang dari sama dengan 6, kita ambil titik juga, 0,0. Kalau misalkan titik lain, boleh. 0,0 kita masukkan ke dalam persamaan 2X plus Y kurang dari sama dengan 6. Ternyata kita peroleh 0 juga kurang dari sama dengan 6, benar. Sehingga daerah penyelesaian juga sama, berada di sebelah kiri bawah, mendekati 0,0. Yang ketiga, untuk X lebih dari sama dengan 0, maka 0 lebih dari sama dengan 0, tinggal letaknya di mana? Lebih dari, berarti di sebelah kanan. Untuk Y lebih dari sama dengan 0, berarti daerah penyelesaian berada di atas. Nah, dari apa yang sudah saya sajikan di atas, ada beberapa contoh, maka kita bisa mengetahui daerah himpunan penyelesaian tersebut atau program linear tersebut. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu belajar kalian di rumah mengenai program linear.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar online.